Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga untuk teman-teman remaja dan pemuda. Mari kita bersaat teduh. Hari ini Rabu 9 Juni 2021. Bacaan kita terambil dari Wahyu 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Namun saya akan membaca ayat yang keempat sampai dengan yang keenam dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian malaikat yang ketiga menuang isi wadahnya ke sungai-sungai dan ke mata-mata air, maka semua airnya menjadi darah. Saya mendengar malaikat yang berkuasa atas air berkata, "Hukuman yang engkau jatuhkan adalah adil, ya Maha Suci, Allah yang ada dan yang sudah ada. Mereka sudah menumpahkan darah umat Allah dan darah nabi-nabi. Sekarang engkau membuat mereka minum darah. Memang wajarlah itu untuk mereka." Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Saudara, apa yang saudara lakukan ketika saudara mengalami ketidakadilan karena iman? Bukan karena kebodohan, apalagi kejahatan, tetapi ketidakadilan karena iman. Contoh, karena Kristen, saudara sulit untuk mendapatkan pekerjaan tertentu. Karena Kristen, saudara sulit untuk mengurus surat tertentu. Karena Kristen, saudara dipecat dari pekerjaan, bahkan mungkin juga tidak bisa diterima dalam pekerjaan tertentu. Karena Kristen, saudara dikucilkan dari lingkungan, baik itu masyarakat maupun juga sekolah. Karena menjadi Kristen, mungkin saudara mendapatkan diskriminasi, intimidasi, dan dibully. Apa yang saudara lakukan apabila saudara mendapatkan ketidakadilan karena iman? Saudara marah, jengkel, emosi, meluapkan ketidakpuasan melalui status? Saudara, walaupun untuk saat ini nampaknya hal ini sudah sangat jarang terjadi, karena sudah tercipta toleransi yang tinggi, tetapi tidak menutup kemungkinan tetap bisa kita alami secara pribadi. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, semua apa yang kita alami di atas tidak seberapa apabila dibandingkan dengan umat pada masa itu. Karena ketidakadilan yang kita alami di atas tadi, saudara, belum sampai membuat kita harus menumpahkan darah. Paling kita hanya malu, jengkel, dan tidak terima. Sebaliknya saudara, umat pada masa itu karena menjadi Kristen, dikatakan dalam Wahyu 16 ayat 6, mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Saudara, mereka diperhadapkan dengan kematian oleh orang-orang yang membenci kekristenan. Apabila mereka tidak mau menyembah kaisar, maka mereka akan dibakar hidup-hidup atau menjadi makanan singa yang kelaparan dan menjadi bahan tontonan. Mereka mengalami ketidakadilan sampai pada hal yang paling dasar dari manusia, yaitu hak untuk hidup. Karena jadi Kristen, mereka harus menumpahkan darah. Saudara, apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka membalas? Apakah mereka marah? Apakah mereka jengkel? Ternyata tidak, saudara. Mereka tidak membalas. Mereka tidak marah, mereka tidak jengkel, mereka tidak kesal. Sebaliknya mereka terus memberitakan Injil Kristus, baik melalui perkataan maupun perbuatan mereka. Maka pertanyaannya saudara, mengapa mereka bisa tidak membalas? Padahal saudara, mereka sampai mengalami yang namanya kematian, bahkan tertumpahnya darah itu karena mempertahankan iman. Mengapa mereka tidak balas? Mengapa mereka tidak marah? Mengapa mereka tidak jengkel? Mengapa mereka tidak kesal? Karena dalam Wahyu 16 ayat yang pertama katakan, "Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi." Saudara, umat pada masa itu tidak membalas. Orang-orang yang membenci, menganiaya, bahkan memusnahkan kekristenan karena mereka yakin dan percaya bahwa pembalasan ada di tangan Allah. Hukuman Allah atas orang-orang yang sudah menumpahkan darah umat digambarkan oleh kitab Wahyu dengan 7 cawan murka Allah. Umat adalah milik Allah,
Menyakiti umat Allah sama artinya dengan menyakiti Allah sendiri, sehingga Allah lah yang akan melakukan pembalasan. Sebaliknya saudara, apabila umat berupaya dan berusaha untuk membalas ketidakadilan yang mereka terima, maka Allah akan diam. Kalau demikian saudara, jika pembalasan atas ketidakadilan umat ada di tangan Allah, maka apa yang harus dilakukan oleh kita umatnya? Apakah kita bersyukur? Apakah kita bersukacita karena pembalasan itu ada di tangan Allah saudara? Tidak. Justru yang harus saya dan saudara lakukan adalah terus beritakanlah Injil dan saksikanlah Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita. Itu bagian kita saudara. Itu tugas kita. Itu amanat agung Tuhan kepada kita. Jika kita mengalami penderitaan, kesulitan dan kesusahan, ketidakadilan karena iman, karena menjadi Kristen, maka percayalah bahwa pembalasan itu di tangan Allah. Sebaliknya tugas saya dan saudara adalah terus beritakanlah Injil dan saksikanlah Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita. Saudara, saya pernah berada dalam komunitas di tengah-tengah bukan umat, dan saya sering mengalami bully saudara, karena ada banyak hal yang tidak mau saya lakukan dalam komunitas itu apabila bertentangan dengan iman saya. Contoh saudara, minum minuman keras. Saya tidak mau turut ambil bagian di situ karena itu bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan saya. Dan saya mengalami yang namanya dibully. Saya mengalami yang namanya diintimidasi. Namun saudara, walaupun dibully, walaupun diintimidasi, saya tetap berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan mereka. Dan yang mengherankan saudara, pada akhirnya justru ada anggota dari komunitas itu yang tertarik ingin belajar kekristenan. Karena mereka melihat ketika saya dibully, saya tidak membalas dengan melakukan hal yang sama. Justru membuat dia tertarik dan ingin mengenal siapakah Allah orang Kristen itu. Saudaraku, ini sederhana, sangat sederhana sekali. Dan saya yakin Bapak Ibu dan Saudara lebih banyak punya pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Namun walaupun sederhana, tetapi menjadi kesaksian yang baik. Karena tugas kita, tugas saya dan Bapak Ibu Saudara, bukan membalas setiap ketidakadilan karena iman, tetapi tugas saya dan Bapak Ibu Saudara adalah menjadi kesaksian baik di dalam perkataan maupun perbuatan. Mari saudara, teruslah menjadi saksi dalam perkataan dan perbuatan kita di tengah-tengah komunitas apapun juga, bahkan sekalipun saudara mengalami ketidakadilan. Tuhan memberkati. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah mengingatkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Ada banyak kemungkinan, bahkan ada kalanya juga kami bisa mengalami ketidakadilan karena iman, karena kami menjadi orang Kristen, karena kami tidak mau mengikuti cara hidup dunia ini, baik di dalam lingkungan masyarakat, di dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan pendidikan. Tetapi firman-Mu hari ini mengingatkan dan menguatkan setiap kami bahwa pembalasan ada di tangan Allah,
bagian kami dan tugas kami bukan membalas setiap ketidakadilan yang kami alami, tetapi tugas kami adalah terus menjadi saksi, baik di dalam perkataan maupun perbuatan. Mampukan kami Tuhan, berikan kekuatan bagi kami untuk dapat menjadi kesaksian yang hidup, untuk dapat menjadi contoh yang hidup di dalam perkataan maupun perbuatan kami di tengah-tengah segala komunitas yang ada. Dan secara khusus pada pagi hari ini Bapa, hamba-Mu berdoa untuk kedua anak kami. Yang pertama untuk Ebenezer Elroy yang pada hari ini 9 Juni berulang tahun tepat yang ke-9. Bersyukur untuk orang tua yang sangat mengasihi keduanya, yang sangat mengasihi Eben, untuk makin bertumbuh dan cinta akan Tuhan. Kiranya Eben pun juga bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, takut akan orang tuanya. Bukan hanya hari ini, tetapi sampai kepada masa mudanya bahkan masa tuanya, Eben tetap menjadi umat yang takut akan Engkau. Berdoa juga untuk Bu Miske bersama dengan Pak Delnov yang terus mendukung, yang terus menyupport, bahkan di dalam pekerjaan pelayanan. Baik itu pelayanan yang baru sebagai penatua, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada Ibu Miske untuk tetap berjalan lurus, berjalan di dalam kebenaran, bahkan mungkin sekalipun bisa mengalami ketidakadilan karena iman, tetapi tetap dapat menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Kristus itu baik melalui perkataan maupun perbuatan. Demikian juga Pak Delnov sebagai suami yang mendukung, kiranya juga Tuhan tolong Engkau berikan kekuatan di dalam pergumulan hidupnya supaya terus berjalan di dalam iman, mendampingi istri di dalam pekerjaan dan pelayanannya. Demikian juga untuk Amel, hamba-Mu bawa dalam doa. Amel sudah mulai bertumbuh menjadi seorang anak remaja. Didiklah, ajarlah, benih iman itu sudah ada dalam hatinya, sehingga sekalipun mengalami fase perubahan di dalam hidup secara khusus, secara emosi, Tuhan tetap menolong dan menuntunnya untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Demikian juga Oma, hamba-Mu bawa ke dalam tangan-Mu. Oma begitu rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah GKT Banyuwangi. Kiranya Tuhan Kau makin menambahkan hikmat dan pengertian supaya Oma pun makin kuat dan dapat mewariskan iman kepada anak-anak dan cucunya. Biarlah kiranya berkat rohani yang dari sorga menyertai keluarga ini. Demikian juga Bapa, hamba-Mu berdoa untuk Teresia Belvania yang juga hari ini berulang tahun tepat yang ke-5 tahun. Kiranya juga Tuhan menolong Fani supaya makin bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang cinta Tuhan. Demikian juga cinta kepada kedua orang tuanya, masa depannya hamba-Mu percaya Tuhan pelihara di dalam tangan-Mu yang ajaib. Demikian juga berdoa dan menyerahkan untuk Lesianes bersama dengan Semuyanti yang Tuhan percayakan untuk melayani di tengah-tengah kami GKT Banyuwangi. Biarlah kiranya pelayanannya makin menyenangkan hati Tuhan sendiri yang disenangkan di sana. Setiap proses yang harus dilewati, biarlah itu makin memurnikan hatinya untuk makin mencintai Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi pergumulan, biarlah kiranya berkat rohani yang dari surga yang hadir di tengah-tengah keluarga Yohanes secara khusus ketika pada pagi hari ini Fani boleh berulang tahun di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan untuk seluruh jemaat yang pada pagi hari dengan setia belajar untuk tetap bersaat teduh. Biarlah kiranya kami makin kuat di dalam iman, kami makin mencintai Engkau, dan itu pun juga nyata di dalam perbuatan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Eben yang ke-9 dan juga selamat ulang tahun untuk Fani yang ke-5. Biarlah keduanya bertumbuh menjadi seorang anak yang takut Tuhan, mencintai Tuhan, takut akan orang tua dan juga mencintai kedua orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati.